Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnawati, saya dari PBIC. Baiklah, saya akan menunjukkan sebuah video tugas saya, yaitu tugas kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah upaya sadar dan terencana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk warga negaranya dengan memupuk jati diri dan moralitas bangsa sebagai dasar untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi berkelanjutan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Berikutnya, suatu metode pendidikan yang diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian nasional dalam rangka untuk meningkatkan dan melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang terkait dalam budaya bangsa zaman dahulu. Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang harus memahami dan menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan harus diajarkan kepada seluruh tingkat pendidikan, baik SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Dan berikan contoh pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Yang pertama, agar mahasiswa menjadi pribadi yang tahu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, agar mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Yang ketiga, agar mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki toleransi tinggi. Yang keempat, agar mahasiswa menjadi sosok yang cinta damai. Yang kelima, agar mahasiswa menjadi sosok yang mengenal dan beradaptasi pada kehidupan politik lokal nasional serta internasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Sedangkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Konteks identitas nasional sendiri berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan karakter khas suatu negara. Dan bagaimana jika kita dalam membawa identitas nasional Indonesia jika saat ini saya berada di negara lain? Sebaiknya kita membawa nama Indonesia dengan baik, seperti kita sopan dan menghargai negara lain, atau kita memperkenalkan bahasa Indonesia dengan cara mengikuti acara-acara di negara tersebut. Sejarah rumusan Pancasila. Sejarah rumusan Pancasila adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Dalam sidang BPUPKI pertama, yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Kemudian, sidang kedua yang dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama BPUPKI, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Rajiman Widyodiningrat, pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Usulan dasar negara Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan lisan, yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Dan usulan tertulis, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
dan Usulan Dasar Negara Supomo 31 Mei 1945. Menurut Supomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya di bawah ini, usulan dasar negara menurut Supomo. Yang pertama, persatuan, unitarisme. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Dan yang terakhir, usulan dasar negara Soekarno 1 Juni 1945. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma, lalu dengan anjuran para ahli bahasa. Rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Adapun contoh Pancasila sebagai sistem filsafat artinya dalam kegiatan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada filsafat Pancasila. Misalnya toleransi antar agama yang merupakan amalan dari filsafat Pancasila sila pertama. Sikap peduli dan tolong-menolong yang merupakan amalan sila kedua. Membela dan mempertahankan tanah air adalah amalan sila ketiga. Kemudian mengikuti pemilu juga merupakan salah satu amalan sila keempat. Dan menghormati hak dan kewajiban orang lain merupakan penerapan sila kelima. Dari kelima sila tersebut membentuk suatu sistem yaitu filsafat Pancasila. Wacana narasi jabatan presiden 3 periode itu dimunculkan oleh kelompok-kelompok lawan politik yang tidak suka terhadap kepemimpinan Jokowi. Hingga saat ini, baik melalui partai politik maupun fraksi-fraksi di DPR RI, tidak ada satupun yang membahas tentang wacana jabatan presiden 3 periode. Menurutnya, proses mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu tentu cukup panjang dan harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh lembaga tinggi negara yakni MPR. Dan syarat pengajuannya minimal 2/3 dari 750 anggota MPR RI. Setelah itu, mereka membentuk panitia kecil, panitia khusus, pansus, sampai sidang paripurna. Karena itu untuk mengamandemen Undang-Undang 1945 tentu tidak ada urgensi yang penting dan mendesak terkait jabatan presiden 3 periode. Lembaga tinggi negara juga pasti menolak presiden 3 periode karena melahirkan rezim kekuasaan sehingga kembali seperti zaman Orde Baru. Kemajuan teknologi dan era digital yang melanda dunia sekarang ini telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat. Kemudahan untuk mengakses berbagai informasi tanpa batas dapat dilakukan dengan mudah. Kejadian apapun di belahan bumi manapun dapat diakses dan diketahui dalam sekejap tanpa ada yang membatasi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tak bisa dihindari dan dibendung karena teknologi berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Indonesia termasuk salah satu negara yang juga menikmati dan dipengaruhi kemajuan teknologi dan digital tersebut. Kemajuan zaman dan teknologi memiliki pengaruh positif dan negatif. Meskipun banyak anak bangsa yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang berguna, namun pengaruh negatifnya juga telah terlihat nyata. Saat ini,
Dampak negatif yang nyata terlihat adalah berkembangnya budaya asing atau budaya barat yang telah menjadi biasa di Indonesia, telah menggeser budaya luhur bangsa Indonesia. Budaya asing sudah merajalela masuk dalam pola kehidupan sehari-hari, menjadi hal yang lumrah dapat ditemui di mana-mana, mulai dari kebiasaan berpakaian, berbicara, berperilaku, dan sebagainya. Kecanggihan teknologi dapat membantu setiap aktivitas manusia. Namun, pesatnya perkembangan teknologi memerlukan filter untuk dapat menyaring hal-hal yang baik bermanfaat dan hal-hal yang sia-sia atau bahkan informasi yang memberi pengaruh buruk. Ketidakhati-hatian dan kebebasan dalam menyikapi teknologi memungkinkan terjadi penyimpangan dan kerugian, kemerosotan nilai-nilai moral dan mengancam eksistensi nilai-nilai luhur bangsa. Kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban manat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Dan contoh tentang berbangsa dan bernegara. Yang pertama, toleransi antar umat beragam. Yang kedua, mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, merawat dan mencintai lingkungan. Yang keempat, melestarikan budaya. Yang kelima, membayar pajak. Baiklah, sekian video dari saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.